Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fediana Tiara Diva. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi manajerial, yaitu evaluasi biaya standar dalam pengendalian biaya produksi pada study case PT PG Raja Wali Subang. Jadi sebuah perusahaan itu harus mampu berkompetisi untuk mengelola biaya secara efisien dan efektif sehingga dapat memperoleh laba yang maksimal. Perusahaan itu harus dapat menghadapi dan memenangkan persaingan karena itu tugas perusahaan bukan sekedar memproduksi dan memasarkan produknya, namun mempertimbangkan besar kecilnya biaya yang akan terjadi agar biaya efisien itu efektif. Pabrik gula PT PG Raja Wali itu mempertimbangkan besar kecilnya biaya yang akan terjadi agar biaya efisiensi dan efektif dengan membuat biaya standar. PT PG Raja Wali itu menggunakan biaya standar sebagai acuan untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan yang diharapkan oleh perusahaan sebelumnya. Biaya standar yaitu biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Biaya standar itu membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Sistem biaya standar itu juga dapat digunakan dalam pengendalian terhadap biaya produksi perusahaan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen itu sendiri. Pada kali ini, perusahaan gula PT PG Raja Wali yang akan dievaluasi yaitu biaya standar dalam pengendalian biaya produksi. Standar biaya bahan baku langsung di PT PG Raja Wali itu terdiri dari yang pertama, standar harga bahan baku yang ditentukan oleh direksi yang bekerjasama dengan bagian litbang dan supplier. Di sebelah sini itu ada tabel standar harga bahan baku untuk tahun 2008. Adapun proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam penetapan standar harga bahan baku itu sendiri, yaitu yang pertama, bagian litbang mengirimkan surat permintaan penawaran harga ke direksi yang berisi data harga bahan baku yang diperlukan. Yang kedua, bagian direksi mengirimkan surat permintaan penawaran harga ke para calon. Yang ketiga, yaitu kemudian permintaan penawaran itu harga dikembalikan oleh para calon sebelum tanggal penutup. Bagian direksi itu akan memilih supplier untuk menilai apakah sesuai kualitas barang dengan harga barang yang ditawarkan. Yang terakhir, setelah pemasok itu terpilih, maka bersama-sama akan membicarakan mengenai kontrak harga untuk jangka waktu tertentu. Harga yang telah disepakati inilah yang menjadi standar harga bahan baku yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Yang berikutnya ada standar kuantitas bahan baku yang ditentukan berdasarkan percobaan-percobaan, yaitu spesifikasi bahan mengenai jenis kualitas barang yang diperlukan dalam kegiatan operasi yang akan dilaksanakan. Adapun proses penetapan standar kuantitas bahan baku yang dilaksanakan oleh PT PG Raja Wali, yaitu yang pertama, kepala bagian produksi itu mengumpulkan informasi mengenai berapa jumlah bahan baku yang diperlukan dalam membuat gula. Yang kedua, yaitu kepala bagian akuntansi dan kepala bagian produksi telah menetapkan rencana produksi dan standar kuantitas pada per tahun. Berikut adalah tabel standar kuantitas bahan baku untuk 2008 serta total standar biaya bahan baku untuk tahun 2008. Yang berikutnya adalah anggaran biaya bahan baku untuk 2008. Standar biaya tenaga kerja langsung pada PT PG Raja Wali itu terdiri atas yang pertama, standar jam kerja, yang kedua, standar tarif upah tenaga kerja langsung. Selain itu, penelitian menganalisis beberapa aspek dalam perhitungan biaya standar. Yang pertama yaitu tadi standar tarif upah. Untuk menetapkan standar tarif upah, pihak manajemen itu telah menetapkan upah yang sesuai dengan upah minimum regional atau UMR dan diberikan beberapa fasilitas berupa tunjangan khusus dan peralihan, tunjangan struktural, tunjangan pajak, tunjangan hari tua, dan tunjangan pakaian dinas. Upah yang ditetapkan adalah Rp1.410.000 per bulan. Yang kedua, yaitu biaya overhead pabrik. Untuk menentukan biaya overhead pabrik, perusahaan itu menentukan kapasitas yang dianggarkan, yaitu kapasitas normal berdasarkan rata-rata produksi aktual untuk 1 tahun, perhitungan dasar pembebanan jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang berikutnya, saya akan menampilkan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik untuk tahun 2008 beserta perhitungan tarif overhead pabriknya.
Berikut adalah tabel anggaran fleksibel biaya overhead pabrik untuk 2008. Yang ketiga adalah analisis selisih biaya produksi. Yaitu dalam analisis selisih biaya produksi yang penulis lakukan pada PT PG Raja Wali, analisis itu dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya jumlah biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dengan jumlah biaya standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu analisis selisih biaya bahan baku. Dalam analisis selisih bahan baku dilakukan dalam dua macam, yaitu menggunakan rumus perhitungan analisis kuantitas pemakaian bahan baku dan menggunakan rumus perhitungan analisis selisih harga bahan baku. Maka selisih yang menguntungkan atau merugikan terhadap kuantitas pemakaian bahan baku dapat diketahui. Hal ini mengakibatkan perusahaan itu dapat mengambil tindakan perbaikan seandainya terjadi selisih yang tidak menguntungkan. Nah, rumus perhitungan selisih kuantitas pemakaian bahan baku yaitu kuantitas pemakaian standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar per unit. Berikut saya tampilkan hasil perhitungan selisih kuantitas pemakaian bahan baku untuk tahun 2008. Nah, yang berikutnya saya tampilkan rekapitulasi selisih biaya bahan baku untuk tahun 2008. Jadi, selisih biaya bahan baku untuk tahun 2008 secara keseluruhan adalah menguntungkan sebesar 10.949.812.370. Nah, selama tahun 2008 itu tidak terjadi selisih yang merugikan. Kekurangan bahan baku tebu terjadi karena hasil panen yang kurang baik tidak didukung oleh musim yang baik. Tetapi hasil kualitas untuk gulanya meningkat. Selisih kuantitas bahan baku didapat dari supplier yang kompeten dan pembelian bahan baku itu dalam keadaan berkualitas baik. Pada selisih harga bahan baku juga mengalami keuntungan karena bahan baku selalu tersedia sehingga harganya tidak mengalami kenaikan. Jadi dalam hal ini baik selisih kuantitas maupun selisih harga bahan baku mengalami keuntungan. Ini menandakan adanya peningkatan kualitas pada bahan baku gula. Selain itu juga harga bahan yang sesungguhnya lebih rendah daripada harga standar bahan baku. Yang kelima yaitu analisis selisih biaya tenaga kerja. Yaitu untuk analisis selisih biaya tenaga kerja langsung terdiri dari dua macam selisih, yaitu selisih efisiensi atau selisih jam tenaga kerja dan selisih tarif upah tenaga kerja langsung. Perusahaan telah melakukan analisis selisih efisiensi atau selisih jam tenaga kerja langsung dan perusahaan memiliki jam standar kerja untuk menghasilkan produk dan perusahaan telah melakukan analisis selisih tarif upah. Adapun rumus untuk mencari selisih tarif yaitu tarif upah standar dikurangi tarif upah aktual dikali jam kerja aktual. Berikutnya saya akan menampilkan tabel perhitungan selisih tarif upah tenaga kerja langsung untuk tahun 2008 serta perhitungan variansi efisiensi tenaga kerja untuk tahun 2008 serta perhitungan total varians biaya tenaga kerja tidak langsung untuk 2008 serta rekapitulasi biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2008. Berikut adalah perhitungan selisih tarif upah, variansi efisiensi, dan total variansi biaya tenaga kerja, serta rekapitulasi biaya tenaga kerja langsung untuk 2008. Jadi, selama tahun 2008 ini terjadi selisih tenaga kerja yang tidak menguntungkan, yaitu sebesar 247.099.507. Hal ini disebabkan karena tarif aktual lebih besar dari tarif standar. Selain itu juga adanya kenaikan gaji dan biaya yang lainnya, serta selisih biaya tenaga kerja langsung, yaitu jam kerja standar dikali tarif standar dikurangi jam kerja aktual dikali tarif aktual. Berikut untuk penghitungannya. Yang keenam yaitu analisis selisih biaya overhead pabrik. Jadi metode perhitungan selisih biaya overhead pabrik itu telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu metode analisis dua selisih. Berdasarkan metode ini, besarnya selisih biaya overhead pabrik diketahui dengan cara membandingkan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead pabrik yang menurut standar.
Berikut saya akan menampilkan tabel selisih biaya overhead pabrik untuk tahun 2008. Nah, menurut hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT PG Raja Wali itu sehubungan dengan pencapaian tujuan pengendalian biaya produksi. Jadi didapatkan yang pertama, PT PG Raja Wali itu mampu melakukan proses produksi yang berjalan dengan baik. Hal ini itu terlihat dari proses produksi yang berjalan sesuai dengan tujuan, terlihat dari penyimpangan yang terjadi pada hasil produksi sedikit. Yang kedua yaitu kegiatan produksi PT PG Raja Wali itu mampu menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat dari kualitas gula yang baik, yaitu sesuai dengan standar mutu perusahaan. Sekian penjelasan mengenai PT PG Raja Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.